Saya mulai ya. Apa kabar? Kita lah yang mulai. Assalamualaikum Pak Ketua Yayasan Sang Cahaya Nusantara ini. Haji Lalu Imam Haramain. Ya, saya sendiri. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, terima kasih telah meluangkan waktunya ini untuk membahas sedikit tentang Foundation Profil Sang Cahaya Nusantara. Banyak-banyak juga nggak apa-apa. Sempat kita baca sedikit Foundation profilnya Pak. Hanya saja kita ingin lebih jelas pemahaman kita dari Ketua Yayasan sendiri. Nah, di sini dijelaskan Sang Cahaya Nusantara adalah yayasan yang memperluas kerjasama dengan berbagai pihak, baik yang bersifat B2B atau business to business ataupun yang bersifat G2G, government to government, bersama lembaga Kementerian Luar Negeri. Ini baru inspirasi saja. Saya melihat banyak potensi yang belum tergarap yang seharusnya bisa membantu mempercepat proses pengembangan dunia pendidikan, khususnya pondok pesantren. Potensi yang belum tergarap itu bisa kebanyakannya karena mereka memiliki akses yang sangat terbatas dalam hubungannya ke luar negeri. Kalau ke dalam negeri rasanya sistematika penganggaran yang ada di negara kita ini sudah cukup jelas bahwa informasi itu mereka dengan mudah dapat mereka peroleh melalui kalau khususnya pondok pesantren di bawah DEPAK, Departemen Agama ataupun Dikbud ya, berkait dengan gurunya. Tapi saya melihat bahwa ke depan harusnya potensi yang ke luar negeri ini juga digarap dengan maksimal. Saya pernah berbicara dengan salah satu yang membidangi bidang kerjasama antar negara bilateral, hubungan bilateral. Bisa apabila memiliki badan hukum seperti siapapun yayasannya untuk melakukan hubungan kerjasama dengan Departemen Luar Negeri, dan kemudian nanti Departemen Luar Negeri melalui akses yang mereka miliki di setiap kedutaan di seluruh negara di dunia ini bisa membantu mencarikan informasi sesuai yang dibutuhkan atau sebaliknya memberikan informasi terhadap sesuatu kegiatan atau jenis bantuan apapun yang mereka bisa salurkan. Nah, ini belum tergarap maksimal. Ada yang sudah tergarap, misalnya di NTB. Dulu saya pernah ikut dengan Yayasan Yaltova. Di sana itu dulu ada namanya Al-Baiti, salah satu ormas besar di Kerajaan Saudi Arabia. Setiap tahunnya mengalirkan, membantu untuk membangun musola kurang lebih 100-200 unit musola setiap tahun. Belum lagi bantuan kambing bisa diberikan setiap hari raya kurban itu sampai ribuan kambing, ribuan sapi. Nah, itu yang kemudian kita kelola dulu, kita bagikan ke masyarakat. Itu baru tergarap satu ormas saja. Baru satu. Pernah kita berpikir apabila itu tergarap di seluruh dunia, rasa kemanusiaan orang di ujung akhir-akhir ini semakin bangkit. Memang kita tidak bisa menafikan pengaruh corona terhadap ekonomi dunia ini sangat drastis ya. Ada tekanan ekonomi berat di seluruh dunia. Tetapi justru saya melihat sebaliknya. Dengan adanya musibah, pandemi seperti ini, rasa kemanusiaan orang semakin bangkit. Rasa keinginan untuk saling membantu sesama itu semakin tumbuh. Mungkin itu salah satu hikmah dari corona yang menjadi pandemi saat ini. Terus gimana dengan agenda-agenda yang sudah berjalan saat ini? Ya, kami baru mulai, masih jauh sekali dari target, masih sangat jauh dari target. Tetapi tidak ada apapun impian yang besar kecuali kita melakukan langkah pertama. Mulai dari bawah. Nah, langkah pertama hari ini akan menyambung kita ke langkah selanjutnya. Sampai hari ini yang kita bisa lakukan baru berjalan hanya beberapa hari saja. Kita sudah bisa membuat beberapa belas konten yang sedang diedit dan disempurnakan untuk kami tayangkan di channel TV namanya SCN TV. Kenapa saya membangun itu?
tidak semata-mata hanya untuk niat dan bisnis, bahwa ketika orang mensubscribe dapat kunjungan banyak kemudian menghasilkan akumulasi uang. Tidak begitu. Saya lebih fokus melihat itu sebagai cara alternatif. Sekarang ini pandemi, di mana-mana orang dilarang berkumpul dan berbesar. Apalagi di Lombok, saya lihat tumbuh kembali itu. Corona di sini, penyakit yang terjangkit corona mulai banyak lagi. Padahal sudah ditekan, sudah sampai angka minim, sekarang sudah tumbuh lagi, terutama Kota Mataram, termasuk zona merah. Menyikapi ini, saya sudah berpikir, apakah proses belajar mengajar selama ini sudah berjalan dengan baik, kemudian akan terhentikan? Seharusnya ada dua pola. Belajar secara langsung bertemu antara guru dan murid, belajar secara tidak langsung melalui proses seperti ini, yaitu melalui memanfaatkan TV online, memanfaatkan channel-channel online lainnya. Saya melihat gitu ya, bahwa saya dulu pernah di Mekah Al-Mukarramah, saya pernah di Solatiyah, Madrasah Solatiyah ya. Di sana saya mengenal banyak kawan-kawan yang saat ini sudah jadi ulama. Ada sekitar 373 ulama yang sudah sempat kita hubungi, dan mereka saat ini sudah menjadi grup daripada SCN, Yayasan Sang Cahaya Nusantara. Berarti ada 373 pondok pesantren. Bayangkan kalau 373 pondok pesantren ini saja dikelola secara maksimal, luar biasa. Pengelolaan secara maksimal itu macam-macam. Pengelolaan yang saya maksud di sini, pengelolaan di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang keagamaan, dan kemudian di bidang ekonomi yang lebih berkembang. SCN Channel nantinya saya harapkan dapat menjadi alternatif cara belajar anak didik kita, sehingga mereka, apa yang sudah mereka sudah pelajari dan akan pelajari dan sedang pelajari itu tidak terputus. 373 pondok pesantren kalau dijadikan sebagai pusat epicentrum ya daripada ekonomi, bangkitnya ekonomi kerakyatan dari bawah, betapa hebatnya. Kita sudah jalankan 15 tahun sistem membangun kota melalui desa. Apa yang terjadi? Mohon maaf, saya secara jujur menilai, menurut persepsi saya masih dikuasai oleh para cukong-cukong, masih dikuasai oleh para spekulan-spekulan politik praktis ya. Karena alurnya memang dari politik. Membangun desa, siapa yang mau desa? Kepala desa. Anggaran dikelola siapa? Kepala desa. Udah berapa tahun? Lebih 10 tahun. ADD digulirkan ya. Apa hasilnya? Apakah itu mampu mengubah ekonomi masyarakat secara ekstrim? Tidak. Yang terjadi justru kelompok-kelompok tertentu saja yang belajar di lingkaran para penguasa ini yang mendapatkan manfaat atas kekuasaan itu. Padahal menjadi dasar negara kita adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan ini tidak dapat terbangun melainkan dari personality yang tepat, personal orang yang tepat. Lingkaran besar tidak akan terbangun melainkan mulai dari lingkaran kecil. Tidak ada kebaikan dunia luar kalau tidak mulai baik dari diri kita sendiri. Menjadi penting sekali asas segala sesuatu itu adalah kebaikan. Kebaikan kalau dalam Islam kemudian diterjemahkan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita hendak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuan dari semua itu? Apa? Kebaikan, melandasi segala sesuatu dari kebaikan. Bahwa memulai segala sesuatu dari Allah untuk kepada Allah. Ilallah, fillah, billah. Artinya landasan sentral kehidupan itu sendiri adalah Allah. Bahwa bermula dan berakhirnya kehidupan ini hanya kepada dan untuk Allah semata. Dasar-dasar itu kemudian konsep itu yang dikembangkan. Itu yang menjadi dasar asas saudara Islam.
Kita tidak begitu. Memang kalau secara harfiah kalimat keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia sangat mudah dicapai. Tetapi secara batinnya, apakah itu bisa terwujud dengan sistem dan kualitas kita saat ini? Mohon maaf. Jadi mungkin kita terlalu melebar kalau bicara di sisi politik. Tetapi kita kembalikan lagi bahwa saya lebih percaya dengan model ekonomi syariah yang baru. Ketika kita menggunakan syariah, harusnya melibatkan para penegak syariah itu sendiri. Benar. Siapa itu? Yaitu para pendakwah, para ulama, para pengurus, para masyayikh, para asatidz. Tapi yang saya lihat tidak. Banyak orang menggunakan syariah hanya untuk dieksplor dan dijual bagian dari ekonomi. Coba Anda lihat sekarang, ada namanya BPR syariah, ada namanya anu syariah, ini syariah. Mungkin lain kali BCA juga akan melahirkan BCA syariah. Ya, paham tidak kita akan lama daripada syariah? Bagaimana mau mensyariahkan sesuatu jika lambang sesuatu itu tidak berasal dari syariah? Sebuah pertanyaan yang harusnya kritis bisa dijawab kita semua, ya. Nah, dari konsep itu kemudian saya meyakini bahwa harusnya pondok pesantren adalah menjadi epicentrum dari segala sesuatunya. Karena kita percaya pondok pesantren adalah suatu bangunan syariah dan sekaligus menjadi lambang syariah itu sendiri. Berbeda dengan lainnya, ya. Saya melihat dengan apa yang saya lihat, bahwa pondok pesantren masih belum tergarap maksimal. Banyak kiai, mohon maaf izinnya, untuk biaya berobat saja mereka susah. Tapi mereka dengan semangat luar biasa terus berdakwah, ya. Adakah perhatian pemerintah terhadap mereka? Saya bertanya, saya miris melihat. Akhirnya, mohon izin, banyak para kiai yang akhirnya terbawa oleh politik praktis. Para parlemen memiliki kekuasaan terhadap hukum dan anggaran. Mereka menentukan arah hukum dan anggaran. Mereka berbuat undang-undangan, perda dan sebagainya, sekaligus menentukan berapa besar anggaran yang akan dikelola oleh suatu daerah. Tapi mereka menyisihkan tentu ada namanya istilah dana pokir dan macam-macam. Ini yang mereka gunakan untuk membeli para kiai. Mohon izin, saya tidak mengatakan semua, tetapi saya mengistilahkan membeli ini kepada mereka yang berkata untuk mensejahterakan, yang berkata tentang syariah, tetapi dia sendiri tidak bisa menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Seorang spekulan, mohon maaf sekali lagi, banyak yang terpilih yang kita tidak tahu asal muasalnya seperti apa, backgroundnya seperti apa. Semata-mata karena dia punya uang membeli semua suara. Kita tidak tahu asal uangnya bagaimana. Lalu ketika dia berhasil membeli suara, salah, beberapa dari suara itu adalah suara yang dihasilkan oleh kiai, yang mereka dalam posisi terjepit oleh keadaan, sehingga kemudian kita bisa katakan lebih vulgar memberikan ikutan para kiai itu atau abituran para kiai itu kepada kita katakan sang dewa, karena dia berwujud manusia, tapi melakukan pekerjaan dewa, bagi-bagi duit. Itu yang merubah banyak hal dalam kehidupan kita dan kemudian sangat mempengaruhi dalam pengembangan pesantren kita. Harapan kita dengan membuka akses ke luar negeri, kita bisa mendapatkan funding funder yang kemudian bisa membantu proses bagaimana pesantren-pesantren kita, kita bisa mandiri, lepas daripada tekanan dan pengaruh politik praktis. Sangat jelas jawabannya. Mungkin itu aja yang kita ingin tanyakan. Itu semua sudah merangkum isi dari Foundation Profil saya Nusantara. Semoga para pendengarnya lebih jelas dan lebih paham mengetahui
isi dari yayasan ini. Saya harap begitu. Kurang lebihnya seperti Saya harap begitu, dan saya harap juga lebih banyak pihak lagi yang peduli dengan kami, ikut bersama-sama dengan kami untuk mewujudkan apa definisi dakwah secara hakikiah, bukan harfiah. Kita terlalu banyak membahas tentang harfiah. Kita terlalu banyak membahas tentang kata-kata, esensi kalimat kata, tapi kita lupa ruh daripada kata-kata itu sendiri. benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.